Oke. Abang Rafael Kristen ya? Iya, Bang Yudis. Iya. Apa abang mau kontra atau sepakat? Kalau sepakat, kasihan bang sama yang mau kontra-kontra. Kalau kontra, ayo kita kasih naik ke sini. Kita ngobrol. Yudis. Iya, dijawab dulu bang. Mau kontra atau sepakat bang? Kontra maksudnya tadi ya? Yang tadi. Enggak nyimak juga Gini, pertanyaan abang ini. Iya, kontra Edi. Kontra. Maksudnya, Kontra, ayo silakan. Iya. Berarti menurut abang, Yesus di dalam Injil kita ini, dia itu tidak bertuhan. Atau tidak bertuan dia. Dia tidak punya Tuhan, tidak punya Tuhan ya? Ya. Oke, Dia baik. tidak bertuhan. Dan ya, maksudnya bertuhan itu bertuan, nggak punya Tuhan dia, betul? Iya. Oke, baik. Alasannya begini, Yudis. Oke, silakan. Sebelum ini nanti saya tunjukkan ayatnya. Silakan utarakan dulu alasannya. Alasannya begini. Walaupun dia manusia, dia adalah Yahweh itu sendiri yang menyatakan dirinya secara sempurna dalam keadaan manusia. Oke, sambil ngomong bang, tapi saya sambil kamar mandi. Saya dengar ya bang ya, saya dengar. Tapi saya sambil ke kamar mandi. Bang. Ayo, karena saya udah. Jadi kalau kita bicara Yesus itu, dia adalah Yahweh itu sendiri yang menyatakan dirinya dalam keadaan manusia. Makanya dikatakan dalam jasmani penuh kealahan. Dan kemudian ada ayat mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa namamu Bapa yang kau berikan padaku. Itu ada di dalam kitab Yohanes ya. Jadi kalau kita pikir nama Bapa yang diberikan kepada Yesus, nama Bapa itu dalam perjanjian lama adalah Yahweh. Dalam perjanjian lama Yahweh itu dipanggil Bapa. Artinya Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Kalau kita lihat nama Yesus itu di dalam pengertian tentang nama Yesua itu adalah Allah yang menyelamatkan. Yaitu Yahweh yang menyelamatkan. Sama seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria atau Yosef. Saya lupa dalam kitab perjanjian baru. Dikatakan bahwa engkau akan menamakan dia Yesus, dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi jelas nama Yesus itu artinya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Di dalam perjanjian lama, Tuhan itu adalah Yahweh. Artinya nama Yesus itu Yosua itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Jadi Yesus itu punya bukan hanya representasi seperti yang Anda katakan itu. Dia benar-benar Yahweh. Jadi Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu adalah penyataan pribadi yang sempurna daripada Yahweh itu sendiri. Dalam Yahweh sebagai Bapa, Yahweh sebagai Firman, Yahweh sebagai Roh Kudus. Di dalam Alkitab juga dikatakan Roh Allah adalah Roh Kristus. Artinya tidak ada beda. Bang Yadis, saya menyimak. Saya suka Anda punya kelebihan dalam berbicara, tapi dalam hal ini saya rasa Bang Edis ya, biarlah Bang Edis belajar dengan Romo itu supaya Bang Edis lebih mantap. Abang Katolik? Karena memang betul keadaannya seperti itu Bang Edis. Abang Katolik? Iya. Yang saya suka Anda, tapi saya rasa Anda harus lebih belajar lagi dengan Romo-Romo yang memang mereka tahun-tahun belajar dalam bidang ini. Dan kalau saya tidak salahkan Anda mengatakan bahwa Yesus hamba, karena memang dalam keadaan manusia Yesus benar-benar taat sebagai hamba, tetapi itu adalah Yahweh itu sendiri. Dia benar-benar mengosongkan dirinya masuk dalam kemanusiaan itu dan menjadi taat sama seperti manusia. Tapi bukan sesuatu yang lebih rendah daripada Bapa, itu adalah Yahweh itu sendiri. Baik Bang, jadi kita agak sedikit melenceng nih Bang. Jadi kita tidak sedang membahas apakah Yesus adalah Yod-Heh-Vav itu sendiri, Yehova itu sendiri. Bukan itu yang kita bahas Bang. Yang kita bahas adalah apakah sosok Yesus
yang kita baca, yang kita kenal di dalam Injil sebagai Sang Mesias, apakah dia punya Tuan, punya Tuhan? Apakah dia hamba? Apakah dia bertuan atau bertuhan? Nah, Anda katakan tadi tidak, dengan mengatakan bahwa tidak, dia tidak bertuan, dia tidak punya Tuan, punya Tuhan, enggak punya dia, karena dia adalah Yahweh itu sendiri. Nah, pernyataan Anda ini yang keliru. Coba ya, Anda dengan mengutarakan bahwa Yesus itu karena namanya dia itu menyandang atau mengandung nama Yahweh. Nama Tuhan ada pada diri Yesus. Memang betul, saya tidak maksudnya tidak membantah atau tidak dalam keadaan tidak sepakat dengan Anda dalam hal tersebut. Saya sepakat, Bang. Karena nama Yesus itu sendiri di dalam bahasa aslinya adalah Yahweh menyelamatkan. Nah, kita pun, Bang, orang-orang yang menjalani hidup seperti yang Yesus ajarkan, itu juga akan diberikan nama Tuhan, nama Allahnya Yesus. Saya tunjukkan ya. Baik. Di dalam Wahyu pasal yang ke-3 ayat 12. Aduh, kok buram ya? Ini diskusi yang menarik ini internal Kristen ini. Saya senang kalau begini, Bang. Saya itu sibuk, saya berdebat dengan mereka-mereka itu. Lupa saya belajar mengajari ini kepada orang-orang Kristen. Ini lebih penting bagi saya, Bang, ketimbang ngurus-ngurusin mereka itu, Bang. Ini lebih penting bagi saya. Bentar, karena agak fokus nih mana nih. Saya matiin kamera bentar ya, Bang Yedis. Oke. Anda terus ya. Jangan dimatikan, Bang. Biar sama kita, biar Bang. Jangan dimatikan. Oke. Barang siapa menang, perhatikan. Barang siapa menang, ia akan. Saya tanya dulu, siapa yang bicara di sini, Bang? Barang siapa menang, ia akan kujadikan seguru baik. Bukan, yang berbicara di sini siapa dulu? Ini dalam Wahyu ya. Suci Allahku dan ini. Yang berbicara siapa di sini? Bentar ya, saya rujuk dulu ya. Saya tidak boleh main teka-teka ini. Baik. Yang di sana bicara siapa itu, Bang? Tuhan Yesus yang berbicara. Dalam Wahyu itu memang Yesus yang berbicara banyak. Yohanes dan Yesus. Baik. Yohanes menulis Yesus yang berbicara. Baik. Tuhan Yesus berbicara di sini ya. Oke, saya rujuk dulu ya. Ayat itu. Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12. Oke, dalam TB ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan seguru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan pada tuliskan nama Allahku dalam kota dan namaku yang baru. Oke, Bang. Oke, Yesus, iya benar. Oke, jadi barang siapa yang menang akan dituliskan padanya nama Allahku, betul? Ya. Apakah Yesus setelah naik ke surga masih punya Allah di sini? Sebenarnya kalau kita Bang Edis baca ayat seterusnya, yang Allah di situ sebenarnya Yesus sendiri. Bang, Yesus di sini berkata, berarti Allah Bapa itu adalah Yesus sendiri. Allah Bapa itu adalah Yesus ini. Bentar, saya akan tunjukkan di mana Yesus katakan di situ. Sebenarnya ada dalam jatuh-jatuhnya Wanes kan. Jatuh-jatuhnya Wanes memang, Abang. Makanya saya bilang banyak mereka ini teman-teman Wanes yang belum menetas loh, teman-teman. Tapi begini, Bang, nanti kalau kita berbicara tentang nama, jadi melebar kita kemana-mana. Ini aja lah dulu yang mau saya sampaikan ya, Bang ya. Nih, kenapa orang itu tidak mengakui bahwa Yesus itu bertuan atau bertuhan? Punya Tuan atau punya Tuhan. Itu Alkitab, Bang, yang bilang Yesus itu punya Tuan. Saya bacakan dulu Matius pasal yang ke-12. Ini yang kemarin yang mau saya bukakan waktu saya debat dengan si Romo Cafe, tapi nggak dikasih kesempatan ngomong. Kalau ngomong nanti bubar jemaatnya nanti. Padahal saya nggak mau membeda-bedakan denom loh. Kita semua itu sama. Katolik, Protestan, apa bersatu kita memberitakan nama Tuhan kita Yesus. Jangan memberitakan denom. Kok kita ini jadi memberitakan denom sih, gimana kita ini?
Orang berpikir, Denom, kalau nggak Katolik sesat, neraka. Kalau nggak Protestan sesat, neraka. Nah, apa orang-orang ini? Kenapa sih yang terjadi dengan orang-orang ini? Bentar, saya bacakan dulu Matius pasal yang ke-12. Sebentar ya Bang ya, agak sedikit lemot nih Bang. Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12. 12. Aduh. Bentar, 12. Ayat yang ke... Ini Bang. Oke, sudah kelihatan di sini, Bang? Iya. Coba kita baca judul perikopnya aja nih, Bang. Yesus hamba Tuhan. Apakah judul perikopnya ini mau kita buang aja dulu? Abang nggak sepakat dengan judul perikop ini? Karena ini kan nggak ada di dalam Alkitab ini. Ini kan cuma tambahan aja, tambahan penulis. Dikasih judulnya biar pembaca itu nggak bingung. Setuju nggak dengan perikop ini? Saya setuju itu. Oke. Tadi barusan Abang bilang bahwa Yesus tidak punya Tuhan, betul? Benar-benar. Nah, kalau Yesus hamba, bagaimana mungkin dia tidak punya Tuhan, sedangkan dia hamba? Iya, begini, dalam keadaan manusia, memang dia bisa dipanggil hamba. Tetapi bukan berarti... Saya heran, maksudnya bukan dalam keadaan manusia gimana? Maksudnya gimana bukan dalam keadaan manusia? Kapan Yesus tidak dalam keadaan manusia? Kalau kita bicara Yesus Bang, artinya kita berbicara Yesus dilahirkan. Kalau kita berbicara Yesus tidak dilahirkan, kita berbicara Sang Dafar atau Sang Firman. Nah Sang Firman itu pun dia miliknya Bapa. Firman itu punya pemilik Bang. Firman itu milik kepunyaan dari Bapa di sorga itu. Makanya firman itu melakukan kemauan Bapa di sorga. Firmannya itu nggak liar Bang. Dia ada pemiliknya. Ada sang empunya. Yang mempunyai firman itu adalah Bapa di sorga. Benar. Jadi sebegini Bang Yedis. Yang punya firman itu memang benar Bapa di sorga. Tetapi begini Bang Edi, sama seperti dirimu, yang punya suara adalah dirimu. Berarti suara itu adalah dirimu sendiri. Walaupun suara itu berasal cerminan dari saya. Bukan. Suaramu adalah dirimu sendiri. Walaupun suara itu bersumber dari tubuh. Ya, tapi bisa dibedakan kan Bang? Bisa dibedakan. Suara, tubuh, roh bisa dibedakan. Betul Bang, betul. Nah, sekarang untuk hal-hal yang kosmik yang demikian Bang, mungkin kita terbatas. Tapi yang kita ketahui ini apa yang tertulis saja dalam Alkitab. Apakah sosok Tuhan kita Yesus, Sang Mesias kita itu, dikatakan dia sebagai hamba daripada Tuhan Yahweh Bapa di sorga? Ya, memang dia Yahweh Bapa di sorga. Kalau begitu, kenapa Abang menolak tadi bahwa Yesus punya Tuhan? Oke. Maksud saya begini, Yesus itu adalah Yahweh Bapa di sorga. Tetapi pada waktu dia turun menjadi manusia, kita panggil dia hamba itu benar. Karena dia menjadi manusia, taat. Itulah artinya hamba. Taat iya, Bang. dalam itu keadaan yang manusia. Lagi kita bahas Bang. Kita ini tidak lagi bahas Yesus di dunia Mars atau di bulan. Kita membahas Tuhan Yesus di bumi. Di dalam Injil Bang. Apakah Yesus tidak lahir ke bumi? Tidak datang ke bumi? Ya benar. Iya, kalau Yesus datang ke bumi itu yang kita bahas Bang. Jangan bahas Yesus di dunia lain. Gimana? Benar. Nah, makanya Bang, begini, coba. Apakah Yesus menyembah Bapa di sorga? Apakah dia berbakti kepada Bapa di sorga? Berbakti ya dalam kemanusiaannya memang dia berbakti, bukan artinya dia dalam kemanusiaan itu memang dia tunduk dan taat ya Yesus. Tapi kalau kita menggunakan ayat dia menyembah, sebenarnya bukan arti menyembah di sana. Dia berkomunikasi seperti suara dirimu sendiri berkomunikasi dengan dirimu sendiri. Contoh, kita ada waktu juga kita berkomunikasi dengan pikiran kita kan. Jadi sama seperti itu saja. Arti berdoa di situ juga adalah suatu komunikasi di antara firman dan Bapa itu sendiri. Bukan berarti Yesus menyembah Bapa. Walaupun Yesus mengatakan Allahku dan Allahmu, artinya dalam kemanusiaan ya Allahku dan Allahmu. Karena di dalam Yesus ada dua nature, yaitu keilahian dan kemanusiaan. Yang benar-benar adalah manusia dan juga benar-benar adalah Allah. Maka dalam kemanusiaan tubuhnya bisa dihancurkan, tetapi dalam Allah dia membangkitkan kembali tubuhnya itu sendiri.
Nah, jadi sebenarnya kalau dalam pengertian Tritunggal Katolik itu Bapa itu adalah Yahweh sendiri, Firman itu adalah Yahweh sendiri karena Firman itu datang daripada Bapa itu, dan Roh itu adalah Roh Yahweh itu sendiri. Makanya kita menghormati ketiga pribadi yang sempurna ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi dalam satu nama yang tunggal, yaitu Yahweh. Jadi ketiga-tiganya itu adalah Yahweh itu sendiri. Bang, kita bukan melebar kemana-mana. Begini, dalam hal-hal tertentu saya ada sepakat dengan gini. Kalau kita menyampaikan Alkitab, kita tuh harus sampaikan secara penuh. Jangan separuh-separuh. Karena kalau separuh-paruh, paham kita itu nanti menjadi paham gnostik yang mengingkari Yesus sebagai manusia sejati. Kalau kita mengingkari Yesus sebagai manusia sejati, kita itu menjadi antikristus. Karena dikatakan, barang siapa yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia, mereka itu adalah antikristus. Itu yang ada dalam Alkitab. Jangan menyampaikan Yesus yang bukan manusia. Begitu loh. Banyak orang menyampaikan Yesus ini kayak manusia jadi-jadian gitu loh. Bukan manusia betulan. Coba ya, saya balikkan dulu kamera saya. Tadi abang bilang Yesus nggak menyembah. Apa saya? Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kami di sini siapa? Kami itu termasuk Yesus sendiri dalam keadaan manusia. Iya, orang-orang ini kan perdebatan antara orang-orang Yahudi dengan Samaria. Karena menurut orang Samaria, menyembah Bapa itu di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem. Sementara kata orang-orang Yahudi, menyembah yang benar itu, melakukan ritual perbaktian itu di Yerusalem. Tetapi kata Tuhan Yesus, akan tiba masanya, ya kan, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, ya, orang-orang Yahudi menyembah apa yang kami kenal. Oke, Bang Edis stop di sana. Coba lihat ayat di bawah itu, Bang Edis. Saya mengerti di sana. Memang dalam kemanusiaan yang Yesus katakan, tapi coba lihat ayat di bawah di sana. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Lihat, Bapa dalam roh dan kebenaran. Lihat, Bapa, Roh Kudus dan kebenaran. Maka Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itulah secretnya di sana. Bapa, Roh dan kebenaran. Apakah Yesus menyembah Bapa? Dalam kemanusiaan dia mengajar itu ya. Itu karena yang saya ajarkan, Bang. Itu. Ya, dalam jangan mengajarkan Yesus yang tidak berbakti, yang tidak menyembah Bapa di surga. Itu namanya Yesus lain yang diberitakan. Itulah yang diberitakan oleh Zuma, Yusupei dan kawan-kawan. Memberitakan Yesus yang menyembah Tuhan asing. Saya mencoba loh untuk menjelaskan yang utuh gitu loh Alkitab kita ini. Ini dibawa saya tengok ya, mereka bilang bentar Bang. Mereka bilang saya ini oneness tapi oneness Tritunggal. Bukan begitu. Memang Tritunggal adalah Yahweh itu sendiri yang menyatakan dirinya dengan sempurna dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal. Makanya Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Dalam hal Bapa menyatakan dirinya, menyatakan keberadaannya itu dengan perantaraan firman, dengan perantaraan Roh Kudus. Kita nggak Bang di situ, nggak berbeda pendapat di situ. Kita tidak sedang berdebat soal hal itu. Yang kita perdebatkan adalah apakah diksi bahwa Yesus bertuhan, selengkapnya itu sebenarnya bertuhan kepada Bapa di surga. Apakah itu pernyataan yang bukan biblikal, non biblikal? Karena ada orang-orang Kristen yang nggak mau Yesus punya Tuhan tuh nggak mau. Katanya jadi sama seperti orang Islam nanti. Ini pikiran macam apa? Berarti orang-orang ini udah terkontaminasi, gitu loh. Tapi kalau kita berbicara ya Bang Edis, walaupun Yesus mengatakan kami menyembah, itu sebenarnya dia mengatakan pada diri sendiri. Karena ayat di bawah dia mengatakan Bapa, Roh dan kebenaran. Roh itu Roh Kudus, kebenaran itu Yesus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup.
Jadi walaupun dia mengatakan kami menyembah, itu cara dia mengajar, karena dia harus mewakilkan dirinya dalam keadaan manusia untuk mengajar. Jadi memang Yesus itu apakah dia pura-pura menjadi manusia, pura-pura menyembah, pura-pura berdoa? Benar-benar manusia. Enggak, maksudnya ketika Yesus menyembah, berdoa, apakah pura-pura? Karena ada orang Kristen berkata, Yesus Tuhan kan, kenapa dia berdoa? Oh, itu cuma ngasih contoh aja. Cuman ngasih contoh gitu. Ya, menurut Anda, manusia. Apakah Yesus sungguh-sungguh berdoa atau hanya ngasih contoh saja sama orang? Ya, dia benar-benar berdoa dalam kemanusiaan, makanya dikatakan taat. Ya iya, terus di mana salahnya coba? Salahnya di sebelah mana? Oke, dengan begini Bang, dengan diskusi seperti ini, artinya kita itu mempertajam pemahaman-pemahaman yang tumpul. Kita mempertajam lagi pendalaman iman kita. Gitu. Dan ketika engkau mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, saya ini Bang, pengen supaya apa? Supaya orang-orang Kristen, gak peduli itu denomnya apa, membiasakan dirinya untuk menggali firman Tuhan. Untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Jangan katanya. Pokoknya kalau katanya begini, kata ngikut. Bukan begitu. Iya. Oke. Ada satu saya mau tunjuk, bentar ya Bang Edis. Silakan. Saya mau tunjuk mereka itu di bawah itu. Mereka nggak ngerti yang saya katakan Yesus adalah Yahweh. Lihat ya, bentar ya. Karena tengok. Dalam Yohanes berapa itu? Yohanes 11. Bang Edis boleh buka ayatnya ya tentang nama Bapa peliharalah mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Iya. Ya, apa maksudnya itu Bang? Ya, baik. Nama itu, kalau nama itu berbicara kekuasaan Bang. Contoh, Anda membawa nama presiden, artinya Anda bertindak atas nama dia. Jadinya power dia itu pindah ke Anda. Begitu loh. Seperti misalnya saya main bola membawa nama Indonesia. Bukan Indonesia itu jadi nama, bukan begitu. Maksudnya nama Indonesia itu diwakilkan oleh Anda gitu loh maksudnya. Atau kita cari terjemahan lain lah. Coba bentar. Seperti namamu yang telah engkau berikan kepadaku ya sebelum manusia dunia dijadikan ya. Kemudian disambung tentang kemuliaan yang dimiliki sebelum dunia ada. Oke, baik. Itu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 6. Oke, saya balik ya. Kamera saya. Oke, kelihatan Bang ya di sini? Ya. Oke. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Ini atau yang mana yang Anda maksud? Iya. Itu namamu yang engkau berikan kepadaku, gitu betul? Iya, benar-benar. Oke, kita baca terjemahan-terjemahan lain ya Bang ya. Nih Bang. Contoh, kita pakai terjemahan sederhana Indonesia. Nih. Aku sudah memperkenalkan nama Bapa kepada orang-orang ini. Dulu mereka berpihak pada orang-orang duniawi, tetapi engkau memberikan mereka kepadaku. Mereka memang adalah milikmu, tetapi Bapa sudah menyerahkan mereka kepadaku, dan sekarang mereka sudah taat kepada ajaranmu yang aku sampaikan. Nih. Aku sudah menunjukkan engkau kepada semua orang di dunia ini. Nah, ini saya suka ini terjemahan ini. Nih, aku sudah menunjukkan engkau kepada semua orang yang ada di dunia ini yang engkau serahkan kepadaku. Jadi Bang, maksudnya di situ Bang, nama itu maksudnya memperkenalkan
memperkenalkan sang Bapa itu kepada mereka. Makanya kan murid Tuhan Yesus kan berkata, sudah sekian lama Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika seorang muridnya berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Tuhan Yesus berkata, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tetapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat Bapa, ia telah melihat. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Artinya begini bang, artinya nama Bapa itu dibawa oleh Yesus gitu loh. Jadi Yesus itu representasinya bang. Makanya nama dia itu menyandang nama Bapa itu. Bukan berarti dia Bapa di surga sendiri. Dia itu sosok yang berbeda, tetapi merupakan representasinya. Sama seperti abang dengan anak abang itu loh. Abang sama anak abang itu genetikanya pasti dari bapaknya. Anak itu gambaran dari bapaknya bang. Jangan balik bang. Saya nggak balik dulu, balik. Jadi sebenarnya bukan dibalik dulu bang kamera Edis. bang, balik dulu. Oke, bentar. Begini Bang Edis, kalau kita baca di sini, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan padaku. Ini kalau nama ini tentang nama Bapa ini dalam perjanjian lama, nama Bapa itu Yahweh itu sendiri. Nah, kebetulan nama Yesus juga adalah Yahweh yang menyelamatkan. Karena di dalam Alkitab dikatakan dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Betul. Bang, nama itu bang bukan kayak Joko, Tony, Riko, bukan begitu bang maksudnya bang. Nama itu maksudnya gambarnya, maksudnya seperti apa dia itu gitu loh. Jadi maksudnya bang, nama Yahweh diberikan kepada Yesus. Yesus itu menyandang namanya. Jadi gambar Bapa, sifat-sifatnya, bagaimana Bapa itu menyelamatkan, bagaimana itu diwakilkan, dijewantahkan oleh Yesus. Sama seperti misalnya bang, Anda dengan anak Anda punya anak. Anak Anda itu adalah representasi daripada Anda. Anak Anda itu merupakan bagaimana gambar daripada Anda. Tidak mungkin Anda punya anak tetapi ayam. Pasti Anda punya anak manusia, dan anak Anda yang manusia itu merupakan gambaran daripada bapaknya. Karena apa yang ada di dalam diri Anda turun kepada dia. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kita ini semua harus seperti itu. Harus seperti Yesus itu. Tujuan daripada Alkitab bang, untuk membuat manusia lain tuh seperti Yesus. Supaya nama Tuhan tuh tinggal di dalam diri kita. Makanya di dalam kitab Wahyu diberikan seperti itu. Barang siapa menang, maka aku akan menuliskan nama Allahku kepada dia. Kalau kita menyandang namanya, maka kita itu beroleh hidup yang kekal. Gitu maksudnya bang. Supaya kita ini semua dijadikan anak-anak Allah, menjadi ciptaan yang baru. Alkitab itu berbicara seperti itu. Nah, coba lihat ini. Aku akan datang segera membawa untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini dalam Wahyu ini Yesus. Kemudian dikatakan sini, aku adalah Alfa Omega, dalam Wahyu 21 ayat 6 hingga 7. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal terakhir. Dikatakan di sini, barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini, dan aku menjadi Allahnya. Yesus itu adalah Allah, arti Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Dan ia menjadi anakku. Iya bang, kita kan berbicara soal nama. Tadi sudah saya kutipkan kan bang, di dalam Wahyu ketiga, Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang keberapa tadi? 17 ya? Coba dibuka lagi bang, Wahyu 3 ayat 17 tadi kalau nggak salah. Bentar ya. Karena Anda mungkin lebih laju kalau dari sana. Wahyu. Yang Anda baca tadi ya? Iya, yang tadi itu. Yang saya baca atau Anda yang baca? Yang barusan tadi saya baca yang pertama kali bang, waktu abang bicara soal nama. Bicara soal nama bukan Wahyu berarti 17:11. Nah itu maksud saya Bang Edis, dia itu adalah coba Yahweh dibaca dulu bang, coba abang baca. Coba sini. Makanya saya katakan tadi dia adalah Yahweh, sebab ini tengok. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka Wahyu, masih bang. di dalam Wahyu dunia. Wahyu 3 bang. Sorry.
Wahyu 3. Wahyu 3 berapa tadi Bang? 17 kalau nggak salah tadi ya. 17 tadi teman-teman, coba. Saya cek dulu ya. Karena engkau berkata aku kaya dan bukan itu Bang. Wahyu pasal yang ketiga. Sebentar Bang ya. Back. Wahyu 3:12 ya mereka bilang. Kita lihat. 12 kalau nggak salah. Coba 12 atau 8 coba. 12 coba Bang. Oh iya 12. Silakan. Wahyu, barang siapa menang, ia akan kujadikan seguru dalam bait suci Allahku dan ia tidak akan keluar. Bait suci Allahku dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan pada dia akan kutuliskan nama Allahku. Pada nama dia kota akan Allahku. kutuliskan, pada dia akan kutuliskan nama Allahku. Betul? Iya. Nah, Ya, jadi pada kita pun Bang, pada umat-umat Tuhan Yesus yang menang, yang artinya dia mirip seperti Yesus, meneladani Yesus, maka dia akan menang. Dia pun akan diberi nama Allahnya, Allah Yesus. Nah, makanya Bang, Tuhan Yesus ini kan ingin membentuk satu kerajaan baru. Karena dunia ini kan sudah dikuasai oleh setan. Dunia ini, manusia-manusia sekarang ini, itu sudah menyandang nama setan, nama iblis. Makanya korup, pembunuh, perzina, mabuk, dan lain sebagainya, pesta pora. Itulah yang terjadi di bawah kolong langit ini terhadap umat manusia. Nah, Tuhan Yesus itu ingin membuat manusia baru, ciptaan baru. Makanya semua orang itu harus dipulangin lagi menjadi anak-anak Allah. Jadi kita itu harus mewarisi genetikanya Allah itu. Seperti Yesus yang mewarisi genetikanya Allah Bapa di sorga. Pesan Injil itu kayak begitu Bang. Iya benar, tapi sebenarnya walaupun dia mengatakan Allahku bukan berarti dia lebih rendah dari Allah itu sendiri. Karena kalau kita hanya memfokuskan ayat itu, sumpah. Tapi dibalik dulu Bang, kameranya Bang, biar jelas kita ngomong Bang. Oke, saya itu ya. tidak sedang mengatakan bahwa posisi lebih rendah atau apa Bang. Saya hanya mengatakan di dalam Alkitab, kepala daripada gereja, jemaat kita, itu adalah Yesus atau Sang Mesias. Tertulis nggak itu dalam Alkitab? Apakah Sang Mesias Yesus punya kepala? Ya, kalau mengatakan kepala memang Bapak sebagai sumber. Iya, tapi itu yang saya beritakan. Kenapa ketika saya katakan Yesus memiliki kepala, orang itu langsung tersinggung. Oh, berarti ini Yesus rendah. Bukan begitu, Bang. Tapi kita bukan Bang Wedis, tapi kita tidak mengertikan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa itu sendiri. Ya walaupun dalam keadaan kita mengatakan bahwa yang kepala itu sebenarnya sebagai sumber sih kalau kita pikir seperti lelaki, kepala dari perempuan. Karena memang perempuan berasal daripada laki-laki. Tapi begitu juga pada waktu Sang Firman mengatakan bahwa Bapa itu adalah kepala. Karena memang dalam Alkitab Bapa adalah sumber. Bukan berarti tubuh dan pemikiran dan roh itu mempunyai level yang berbeda-beda. Itu level yang sama. Saya setuju dengan Anda. Makanya saya tidak pernah menggunakan diksi rendah-rendahan. Enggak, saya menggunakan diksi kepala dan membawahi. Subordinasi Bang, kalau bahasa Inggrisnya itu. Subordinate, mengepalai gitu Bang. Ada itu, mengepalai itu memang ada dalam Alkitab. Jangan kita ingkari. Bahkan Bang, kalau sebentar. Ini ayat penutupnya, pamungkas dari perdebatan kita semua ini ya Bang ya. 1 Korintus 15. Bentar. 1 Korintus 15 27 ya Bang ya. 27 28. Ada satu hal lagi yang dikatakan Yesus sebenarnya, aku tidak memerlukan saksi daripada manusia. Tetapi kesaksian Yohanes itu benar, tapi Yesus katakan dia tidak perlukan saksi dari manusia. Benar, karena dia adalah Allah, tidak perlu. Dan ada satu kali juga pada waktu dia melakukan mukjizat, dia bilang, saya tahu Bapak kamu selalu mendengarkan aku, tetapi saya mengatakan ini supaya mereka percaya bahwa aku datang daripada kamu. Jadi ya, itu kita sepakat Bang, nggak ada kita berbeda pendapat di situ Bang. Yang menjadi perbedaan itu adalah banyak orang Kristen itu nggak mau kalau
Yesus itu punya kepala, punya tuan. Siapa tuannya atau Tuhannya Yesus? Bapa di sorga. Itu orang nggak mau tersinggung. Berarti merendahkan Yesus. Ini pikiran macam apa? Nih, lihat nih Bang ya. Makanya ini selalu penutup. Untuk membantah semua perdebatan itu, kita harus ke sini Bang. Nih. Sebab, kita baca saja dari sini ya. Nih. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ia di sini siapa Bang? Yesus. Betul. Ia Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah Bapa di surga meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya. Nah, makanya maut sudah kalah dengan dari Yesus dengan cara Yesus bangkit. Betul? Nah, sekarang sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya. Ditaklukkan siapa? Yesus. Ditaklukkan Bapa. Sebab segala sesuatu ditaklukkan Bapa di bawah kakinya, kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah bahwa ia sendiri, Bapa di sorga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Jadi Bapa di surga itu nggak menaklukkan diri kepada Yesus. Justru sebaliknya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah kaki Dia, Allah Bapa, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, di bawah kaki Kristus. Supaya apa? Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ini ajaran Kristen tuh ini loh. Makanya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia bukan Tuhan lain yang ingin membentuk kerajaan sendiri. Enggak. Justru membentuk kerajaan yang dibentuk kerajaan Bapa di surga. Sebagai Yesus, sebagai rajanya. Ini Kristen itu ini. Gitu loh. Ya benar, itu berbicara soal Bapak sebagai sang sumber sebenarnya. Dan tadi mengatakan bahwa penaklukan itu tentang misi penyelamatan di bumi ini. Nah, kalau kita bicara tentang penaklukan itu, karena Yesus dikatakan Allah itu sendiri, dalam kemanusiaannya, dan dalam kemanusiaan dia menaklukkan diri, dalam sang firman juga dia berasal daripada Bapa itu. Jadi Bapa itu jelas, dalam itu lebih, kata pendek kita katakan sebagai sang sumber dari yang semua. Tetapi dalam hal itu kita sepakat Bang. Cuman diksi tentang Yesus Sang Kristus Sang Mesias punya Tuhan, punya Tuhan, itu bagi orang-orang awam tuh terasa berat begitu Bang. Dan banyak pendeta itu nggak mau ngomong itu. Nanti kalau berat-berat nanti perpuluhan kurang lagi. Jangan seperti itu kita jelasin yang biblikal itu. Kita jangan makan bubur terus. Gitu loh. Kita ini udah berhadapan nih dengan para pendebat-pendebat yang lain. Ini dipersiapkan ini orang-orang ini untuk di masa depan kita, masa depan kekristenan ini kalau berdebat tuh biblikal yang utuh. Begitu. Biar nggak muter-muter. Bang Edis, ada satu yang dikatakan Yesus ya, ini sangat penting ya. Dia katakan begitu, aku dan Bapa adalah satu. Lihat, dia letakkan namanya di depan Bapa. Berarti dia levelnya dengan Bapa. Walaupun dia banyak mengatakan tentang Bapa, tapi dia berani meletakkan namanya di depan Bapa. Bang, kita ini tidak bahas level, Bang. Kok bahas level toh? Apakah karena Yesus menghamba kepada Bapa di surga, langsung Yesus dikatakan level-levelan? Enggak, Bang. Anda mau mendefinisikan itu level, terserah. Saya nggak mau mendefinisikan itu level. Nggak ada level-levelan. Yang saya bahas di sini adalah bahwa sosok Yesus di dalam Injil adalah sosok seorang manusia yang berbakti, menyembah, berdoa kepada Bapa di surga yang mengutus dia. Itu sebenarnya narasi yang dinarasikan oleh orang Islam tapi ditolak oleh orang Kristen. Karena apa? Karena takut Islam jadi benar. Padahal itu tidak membuktikan Islam jadi benar.
Saya itu bang debatnya sama orang Islam pada waktu itu bang. Ketika saya debat dengan orang-orang Islam, saya itu mengiyakan argumen mereka bahwa Yesus itu punya Tuhan. Dan ketika Yesus punya Tuhan, di dalam pikirannya orang Islam lawan debat saya itu terbuktilah Islam benar. Padahal itu tidak membuktikan Islam itu benar. Yang saya sangat herankan, yang saya sangat sesalkan, kenapa ada orang Kristen berpikir seperti Islam? Kalau Yesus punya Tuhan, artinya Islam aja. Itu bang yang saya sesalkan. Begitu loh. Saya ngerti. Tapi mungkin caranya begini yang lebih baik ya. Kita mengatakan karena Yesus itu mempunyai dua natur, yaitu manusia dan ilahi. Sang Allah itu sendiri, benar-benar Allah, benar-benar manusia, sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Dalam keadaan manusia, dia digelar sebagai hamba yang taat. Dia juga menaklukkan diri kepada Allah. Ya sudah, tetapi kalau seperti itu ya sudah, berarti sudah selesai kan, Bang? Ya, tapi kita harus tekankan juga bahwa di dalam keilahian dia itu Allah itu sendiri. Bukan tiga Allah, bukan Allah yang lain. Dia adalah Yahweh itu sendiri, yang Sang Esa itu sendiri. Nah, kalau itu nanti kita berdebat dalam internal Kristen, itu pokok bahasan yang lain. Saya hanya fokus ke sini dulu, Bang. Karena saya itu bukan mau debat sama orang-orang Kristen, enggak. Saya itu lagi debat sama orang-orang Islam. Ketika saya debat sama orang-orang Islam, banyak orang Kristen ini yang cari panggung gitu loh. Mereka mau cari panggung, mau pansos, mau naik, mau gantiin panggung saya. Dan yang sangat saya sayangkan, banyak di antara mereka ini, waktu debat itu mereka tertidur. Lalu mereka bangun, ingin merebut mikrofon dari tangan saya untuk menggantikan posisi saya. Padahal ilernya masih belepotan di mulutnya. Gitu loh. Nonton dulu, nonton, nyimak, baru ngomong gitu loh. Yang saya lihat tuh seperti itu bang. Orang gak nonton, gak nyimak, lalu pengen gantiin posisi saya. Tapi biar ngapa? Ya biar dapat rumah apologet. Itu intinya, saya sudah tahu gitu. Cuman yang saya pedulikan ini adalah orang-orang awam gitu loh. Orang-orang awam ini berada dalam kebimbangan bang. Hati saya itu tergerak oleh kebimbangan-kebimbangan dan perpecahan di antara mereka ini. Seperti itu. Oke. Ya, Bang Edi, saya mau, karena banyak orang komen di bawah seperti saya, Wanes, saya bukan Wanes ya, saya Tritunggal. Saya mau jelaskan dulu sedikit sebelum saya turun ya. Silakan. Ya, kepada mereka. Begini, saya 100% Tritunggal, dan Tritunggal itu adalah kepercayaan benar karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah sendiri. Tetapi ketiga penyataan itu adalah penyataan sempurna dari Allah sendiri yang harus dihormati. Makanya dikatakan sebagai Bapa bukan sebagai anak, dan anak bukan Roh Kudus itu sendiri. Ketiga itu berbeda, tetapi dinyatakan oleh satu Allah yang Esa itu sendiri. Jadi tidak Allah, tiga Allah. Satu Allah, satu Tuhan, yaitu Yahweh itu sendiri. Tetapi penyataan sempurna Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ketiganya dihormati dan ketiganya berbeda, tidak sama. Tetapi tetap satu. Baik. Sudah ya Bang ya? Baik. Terima kasih Bang. Jadi Bang, kalau Anda berkata tentang Tritunggal, Bang, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah satu, kita sepakat di situ, Bang. Yang tidak saya sepakati adalah ketika Tritunggal itu dijabarkan secara lebih luas lagi. Contoh misalnya, di situ ada yang namanya begini, ada yang namanya begitu, ada begini terus begitu, terus hipostasis, terus begini. Kalau sudah begitu, Bang, yang ada nanti debat. Karena kita itu misteri ilahi itu bang, pengetahuan manusia itu terbatas. Nggak usah sok-sok ke arah sana. Itu nggak pernah saya pakai. Ketika saya berdebat nggak pernah saya pakai. Saya hanya menjelaskan tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah satu. Cukup di situ titik. Kalau mau dianalogikan yang lain-lain nanti beda-beda. Makanya saya bilang bang, waktu saya berdebat dengan Elia Miron, dia menjelaskan Tritunggal yang lebih mendalam. Kita nggak disuruh membahas yang mendalam ini substansi begini, nggak usah bang ke situ-situ. Bahkan saya pernah katakan sama Elia Miron, jikalau ada orang Kristen dia melakukan perintah Tuhan, dia buang semua itu Tritunggal yang Anda maksud itu Tritunggal itu loh, yang tadi itu yang jelimet itu tadi dibuang ke tong sampah. Menurut saya dia akan tetap diselamatkan. Karena kita itu bang percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu bang, Tritunggal itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu, yang satu. Udah.
penjelasan-penjelasan yang jelimet-jelimet, debat kita nanti di situ Bang. Bom-bom nanti Tritunggalnya nggak sama dengan ini, nggak beda-beda semua itu. Tritunggalnya lain-lain semua. Gitu Bang. Jadi itu yang saya maksud, biar teman-teman tuh nonton, nyimak, ngerti maksud saya itu apa gitu. Ya Bang ya? Oke? Sampai di sini Bang ya. Udah jam 12 malam, ini udah setengah 1. Oke? Oke, terima kasih Edis ya. Oke. Sama-sama Bang.